Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa siapkan buku paket temanya kalian dan alat tulis kalian ya. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan berikut. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui, contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biu. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut. Nah, sobat belajar, bagaimana kita membuat layang-layang ya? Mari kita perhatikan bahan yang akan kita gunakan, yaitu pertama kertas karton atau kertas bekas boleh, ukurannya 30 x 30 ya. Terus kemudian ada bambu ukuran lebar 1 cm, panjangnya 80 cm. Kemudian bambu ukuran lebarnya 1 cm dan 40 cm. Kemudian ada benang, wol, gunting, dan lem. Gimana sobat belajar, sudah dipersiapkan belum? Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke tata caranya ya. Yang pertama, letakkan bambu secara menyilang, kemudian ikat bambu dengan menggunakan benang. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Kalian bisa mengikuti pada gambar di samping ya, sobat belajar. Yang selanjutnya, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran atau kertas lainnya, dijiplak tuh ya. Kemudian tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Yang selanjutnya gunting kertas koran tepat di atas garis seperti gambar ya, sobat belajar. Kemudian yang selanjutnya, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan gunting kertas koran. Buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Kemudian masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Yang terakhir, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, sekarang layang-layangmu bisa terbang di langit. Sumber energi angin membantu layang-layangmu bisa melayang di udara. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Nah, mari adik-adik kita belajar di pembelajaran ini bagaimana penggunaan energi alternatif ini apakah bisa merusak lingkungan atau tidak. Nah, bagaimana usaha kita supaya bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena untuk minyak bumi sendiri butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukannya. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak
Yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Seperti contohnya yaitu matahari, angin, air, panas bumi, dan bahan bakar bio. Berikut ini akan Ibu jelaskan beberapa sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, pembangkit listrik, dan juga keperluan lainnya. Indonesia telah memanfaatkan energi surya atau energi matahari ini di beberapa provinsi, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau jaringan PLN. Pembangkit tenaga surya dipasang di wilayah-wilayah terpencil, khususnya kawasan Indonesia Timur. Energi alternatif yang kedua yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar, kincir angin, dan pembangkit listrik atau PLTB. Tenaga angin sangat murah dibandingkan dengan tenaga-tenaga yang lainnya. Tenaga angin merupakan tenaga yang tidak akan habis dan ada terus-menerus, dan dijumpai di banyak tempat di dunia. Tenaga angin juga merupakan tenaga yang bersih dan bebas dari efek rumah kaca. Sumber energi alternatif yang ketiga yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik atau PLTA. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Aliran-aliran air tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pemutar turbin yang menggerakkan generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Di Indonesia, penggunaan air sebagai sumber energi sudah digunakan sebagai pembangkit listrik dalam skala besar. Pembangkit listrik tenaga air di Indonesia antara lain PLTA Karangkates dan PLTA Gajah Mungkur. Sumber energi alternatif yang keempat yaitu panas bumi atau geotermal. Panas bumi atau geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Energi alternatif selanjutnya yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan.
Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Buatlah peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada teman kalian. Nah, kalian bisa membuat peta pikiran tentang energi alternatif tadi, adik-adik. Kak Citra punya contoh di sini peta pemikiran tentang sumber energi alternatif. Yang pertama tadi matahari. Nah, Kak Citra bisa tuliskan di sini. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk apa? Oh, memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Lalu sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Kalian bisa isikan apa yang dimanfaatkan dari angin, lalu gelombang air laut, bahan bakar bio, energi panas bumi, dan energi air untuk membangkit listrik tenaga air. Nah, ini adalah contoh peta pikiran dari sumber energi alternatif. Anak-anak, energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti energi listrik? Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Sekarang perhatikan tayangan berikut ini. Sumber energi alternatif dari kentang. Ketersediaan energi fosil di dunia sangat terbatas. Manusia harus beralih ke sumber energi alternatif yang belum banyak dimanfaatkan. Contohnya energi matahari, angin, air, gelombang air laut, panas bumi, dan energi biomasa. Manusia juga dapat memanfaatkan benda-benda di sekitar untuk menghasilkan energi alternatif. Potensi listrik dapat dijumpai di dalam beberapa jenis buah dan sayuran seperti jeruk, apel, dan kentang. Pemanfaatan kentang untuk sumber energi listrik diperkenalkan oleh Rabinowitz. Beliau mampu menyalakan lampu LED dari energi dalam kentang dengan bantuan lempeng tembaga, lempeng seng, dan kabel. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kandungan asam dalam kentang memicu reaksi kimia dengan seng dan tembaga. Dari reaksi kimia inilah dihasilkan energi listrik, dengan bukti yaitu lampu LED menyala. Energi listrik ini merupakan listrik bertegangan rendah yang cukup untuk menerangi kamar. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi, adik-adik? Nah, di sini Kak Citra ingin menunjukkan suatu peta pikiran. Nah, di sini kalian bisa menyebutkan apa saja sih yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi. Contohnya nih, apa saja yang kita lakukan untuk menghemat energi? Yang pertama, gunakan air secukupnya. Matikan pompa air jika tidak digunakan. Lalu matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Lalu gunakan kendaraan secara bersama-sama atau kendaraan umum, adik-adik. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ini tadi mungkin cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Tumbuhan apa ya kira-kira?
Nah, mari kita baca minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahan cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasi terbilang murah. Minyak jarak juga dapat dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung ya, sobat belajar, seperti pada gambar di samping. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentu juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Hak dan kewajiban. Hak. Apakah kalian tahu apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Nah, apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ternyata, hak dan kewajiban memiliki hubungan loh. Apa sih hubungan hak dan kewajiban? Hak Luna sebagai seorang anak adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Maka, ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk menyekolahkan Luna. Karena Luna sudah mendapatkan haknya, dia berkewajiban untuk belajar dengan giat. Karena Luna sudah belajar dengan giat, maka ibu bapak guru memberikan nilai yang baik sebagai hak Luna. Nah teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi. Kita dianugerahi oleh Tuhan energi yang sangat berlimpah. Kita berhak untuk menggunakannya. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk menggunakannya dengan bijak dan hemat. Jenis-jenis hak. Hak dibagi menjadi 3, hak anak di rumah, hak anak di sekolah, dan hak anak di masyarakat. Saat kita di rumah, kita berhak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, mendapatkan perlindungan dan keamanan, makan bersama keluarga, dan mendapat pendampingan dalam belajar. Saat di sekolah, kita berhak mengikuti pembelajaran, bermain saat istirahat, mendapatkan nilai, dan meminjam buku di perpustakaan. Saat di masyarakat, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum, hidup tenang dan damai, menikmati lingkungan yang bersih, dan bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama kita masing-masing. Jenis-jenis kewajiban. Kewajiban anak di rumah, kewajiban anak di sekolah, dan kewajiban anak di masyarakat. Saat di rumah, kita memiliki kewajiban untuk membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, mendengarkan nasihat orang tua, menghormati dan menyayangi anggota keluarga kita. Nah, saat di sekolah, kita berkewajiban untuk belajar dengan tekun, menaati peraturan sekolah, saling menghormati antar warga sekolah, dan menjaga fasilitas sekolah, tidak coret-coret tembok ya. Saat di masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan, mengikuti gotong royong, hidup rukun dan menghormati hak orang lain, dan menghargai perbedaan antar sesama.
Dalam memanfaatkan energi, kita memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dalam menggunakan energi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mendapat kemudahan untuk mengembangkan energi alternatif. Dari semua kemudahan penggunaan energi, kita juga memiliki kewajiban untuk menggunakan energi bijaksana dan seperlunya, tidak berlebihan dalam menggunakan peralatan yang memerlukan energi, dan menghemat penggunaan energi.